El Clasico edisi pertama musim ini resmi dimenangkan oleh Real Madrid. Gol Kylian Mbappe dan Jude Bellingham cuma sanggup dibalas sekali oleh Fermin Lopez. Formasi 4-1-4-1 racikan Xabi Alonso sukses mengakali taktik jebakan offside Hansi Flick. Deretan kartu Asabi seperti Alvaro Carreras juga berhasil meredam Lamine Yamal yang sebelumnya koar-koar. Kemenangan berharga atas Barcelona membuat Los Blancos makin kokoh di puncak La Liga. Bagaimanakah kejeniusan Xabi Alonso memenangkan El Clasico? Diremehkan banyak pihak sebelum laga. Real Madrid datang ke El Clasico dengan amarah dan aura balas dendam yang begitu kuat. Bagaimana tidak, sebelum pertandingan marwah Los Blancos sudah diinjak-injak Lamine Yamal. Bocah La Masia ini menyebut Santiago Bernabéu bukan arena yang angker untuk Barcelona. Pasalnya di musim lalu Los Blancos dihabisi oleh El Barca dengan skor telak 0-4. Namun bukan komentar ini yang memantik amarah seluruh penggawa Real Madrid, melainkan perkataan Yamal yang menuduh Los Blancos sebagai pencuri karena sering diuntungkan wasit. Ya, mereka merampas, mereka suka mengeluh, mereka melakukan hal-hal seperti itu. Selama saya menang, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Saat mereka mengalahkan saya, barulah mereka boleh bicara. Ayah Yamal, Mounir Nasraoui, juga menambah tensi dengan menyebut anaknya akan memasak di Santiago Bernabéu. Mulut besar Yamal lantas membuat Dani Carvajal mengamuk karena tidak terima El Real diremehkan. Dani Carvajal menilai kata-kata Yamal akan mempertaruhkan hubungan baik dan harmonis di tubuh timnas Spanyol. Para pemain merasa jengah dan lelah dengan perilaku Yamal, tulis media Marca. Meski begitu, mulut besar Lamine Yamal justru mendapatkan dukungan dari legenda Barcelona. Gerard Pique membela Yamal yang menurutnya berbicara fakta. Alhasil, situasi ini juga buat Sergio Ramos ikut campur dengan memberikan semangat ke Kylian Mbappe. El Clasico yang akan datang, kamu tahu, hatiku tetap putih sampai mati. Saya berharap Madrid menang dan adikku, Kiki, tampil luar biasa. Saya akan berbicara dengan Kylian Mbappe sampai laga El Clasico dimulai untuk memberinya motivasi. Meski dipandang remeh Yamal, peluang Real Madrid untuk menang di El Clasico justru lebih besar. Superkomputer milik Opta menilai Los Blancos punya presentase 45% untuk meraih 3 poin. Sedangkan Los Gules hanya mendapatkan prediksi kemenangan di angka 31%. Kejutan taktik Xabi buat Hansi Flick kalang kabut. Berbagai komentar panas Lamine Yamal sebelum laga justru nggak mempengaruhi fokus Xabi Alonso. Pelatih asal Spanyol ini menjawab omong kosong Yamal dengan racikan taktik gacor di El Clasico. Kelemahan Barcelona yang tidak dipimpin Hansi Flick juga dimanfaatkan Xabi. Selain itu, taktik jebakan offside El Barca jadi celah yang berhasil dieksploitasi Xabi. Strategi ini sebenarnya sudah berkali-kali dimanfaatkan lawan-lawan Barcelona musim ini. Salah satunya saat laga kontra Sevilla yang berakhir dengan kekalahan 4-1. Dan di El Clasico, kelemahan ini langsung dihajar Xabi di El Clasico sejak awal laga. Real Madrid melancarkan permainan cepat dari Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Hasilnya, Los Blancos sempat mendapat hadiah penalti usai Vini dilanggar Yamal di menit kedua. Sayangnya El Real gagal gosok voucher karena VAR menganulir penalti tersebut. Selang 13 menit, Los Blancos sebenarnya mampu mencetak gol melalui Kylian Mbappe. Namun wasit lagi-lagi menganulir keunggulan El Real karena sang Donatello terjebak offside yang sangat tipis. El Real akhirnya mencetak gol pembuka lewat Mbappe di menit 22 berkat asis cantik Jude Bellingham. Sayangnya gol tersebut hanya bertahan 16 menit setelah Fermin Lopez menyamakan kedudukan. Namun Los Blancos kembali berbalik unggul pada menit 43 melalui Bellingham. Sang pemain memanfaatkan asis sundulan dari Eder Militao lalu merayakan golnya dengan selebrasi penuh aura. Mendekati akhir laga, pertandingan justru dipenuhi drama keributan antara para pemain. Sebut saja seperti Andriy Lunin dan Alejandro Balde yang cekcok di pinggir lapangan. Balde yang kesal karena Pedri mendapat kartu merah langsung dihampiri Lunin dengan penuh amarah. Baku hantam juga nyaris terjadi antara Dani Carvajal dan Lamine Yamal. Kedua pemain terlibat adu mulut, Carvajal bahkan memberikan gestur tangan "kamu terlalu banyak omong" pada Yamal. Thibaut Courtois juga terpancing amarah gara-gara provokasi Yamal di lapangan. Kiper asal Belgia ini nyaris menjotos bocah La Masia tersebut sebelum akhirnya dipisahkan para pemain lainnya.
Amarah pada Yamal juga ditunjukkan oleh Vinicius Junior saat hendak menuju lorong stadium. Vini bahkan hampir mengejar Yamal yang kembali menantang para pemain Real Madrid. Kejeniusan Xabi mengalahkan pengalaman Flick. Berbagai drama keributan yang terjadi di El Clasico tetap tidak menutup sinar terang Xabi Alonso. Taktik pelatih asal Spanyol ini benar-benar mengalahkan pengalaman mentereng Hansi Flick. Xabi menurunkan skema 4-1-4-1 yang sukses mengurung Barcelona di babak pertama. Real Madrid mencatat 7 shots on target yang menghasilkan 3 peluang emas. Sementara Blaugrana cuma berhasil melepas 4 shots on target, tanpa sekalipun menorehkan big chances. Taktik Xabi juga berhasil mematikan pergerakan agresif dari Lamine Yamal. Alvaro Carreras berhasil menjadi tembok penghalang di sisi kiri pertahanan El Real. Carreras sudah pernah tampil brilian saat menghadapi Yamal di League Phase Liga Champions musim lalu bersama Benfica. Saat itu Yamal keteteran dan gagal mencetak gol maupun assist untuk Barcelona. Sementara di laga El Clasico tadi malam, Carreras sukses mencatat 8 kontribusi defensif. Yamal sendiri tampil melempem dengan hanya mencatat 1 shots yang melambung jauh di babak pertama. Gara-gara Carreras, Yamal cuma 1 kali melakukan dribble sukses dan kehilangan bola 8 kali. Eduardo Camavinga juga tampil memukau di posisi barunya gelandang kanan. Pemain asal Prancis ini menjadi salah satu sumber kreativitas El Real di area tersebut. Xabi juga benar-benar tepat menurunkan Eder Militao di garis pertahanan. Pemain asal Brazil ini menjadi kartu as bagi Los Blancos untuk membuka pressing ketat Barcelona. Militao bahkan sempat melakukan pressing hingga ke pertahanan El Barca. Setelah mengantongi keunggulan 2-1 di babak pertama, Xabi dengan cerdas menurunkan tempo di paruh kedua. Real Madrid bertahan lebih rapat dan tidak bernafsu melakukan pressing tinggi. Pasukan putih cuma sesekali keluar menyerang jika ada kesempatan counter. Sementara Barcelona jadi kebingungan membongkar pertahanan tuan rumah yang bermain pragmatis. Bahkan Flick yang kehabisan ide sampai memainkan Ronald Araujo di posisi striker pada 9 menit terakhir babak kedua. Namun taktik dadakan ini belum cukup menyamakan skor. Pakaian olahraga 1 set ini bisa kamu beli cuma seharga 100 ribuan. Cek link di bawah ini. Kejeniusan Xabi mengalahkan pengalaman Flick. Kemenangan kontra Barcelona langsung mengokohkan posisi Real Madrid di puncak La Liga. Pasukan putih kini unggul 5 poin dari Barcelona yang berada di peringkat kedua. Xabi Alonso juga bangga dengan kemenangan perdananya di El Clasico sebagai pelatih. Ini bukan hanya tentang 3 poin, tetapi kemenangan ini punya makna lebih besar. Meski begitu masih awal dan kami harus terus bekerja keras. Di lain sisi, kemenangan kontra Barcelona juga membuktikan mental juara Los Blancos era Xabi. Para pemain tidak hilang fokus meski keputusan wasit Cesar Sotogrado dan VAR cukup kontroversial. Padahal Barcelona seperti sangat diuntungkan karena mendapat 9 koreksi VAR. Mulai dari pelanggaran Lamine Yamal terhadap Vinicius Junior di kotak penalti, ditambah 3 gol Los Blancos yang dianulir karena dianggap offside. Kematangan mental ini membuat Opta berani mengunggulkan El Real sebagai jawara La Liga dengan peluang 66%. Dapatkan sepatu Kanki Superm buat runningmu makin nyaman cuma 200 ribuan aja, cek link di bawah ini. Dengan kemenangan kontra Barcelona, mampukah Xabi membawa Real Madrid kembali berjaya di La Liga musim ini?